Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, dan mari kita aminkan bersama. Insya Allah dengan begitu semua permohonan dan hajat sahabat-sahabat semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dalam agama Islam. Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan bagi umat manusia, dan di antara panduan yang jelas tersebut terkait larangan memelihara hewan-hewan tertentu. Dan setidaknya ada sekitar 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan tersebut sebetulnya telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Dan berikut ini adalah 6 hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Yang pertama, hewan itu adalah anjing. Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara di dalam Islam adalah anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari daripada pahala perbuatannya 2 qirot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qirot. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hal lain yang menjelaskan kenapa Islam melarang untuk memelihara anjing adalah dikarenakan malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang di rumahnya ada anjing. Hal tersebut diungkap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar cerita dari malaikat Jibril. Rasulullah pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku, tadi malam aku datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangiku untuk masuk, kecuali karena di pintu rumahmu ada patung, dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong dan dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan perintahkanlah supaya anjing itu dikeluarkan.
Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Lalu hewan yang kedua adalah ular. Hewan ular ini juga termasuk hewan yang dilarang untuk dipelihara menurut Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya dan bukan malah dipelihara. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam ketika sedang sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmizi. Perintah untuk membunuh hewan ini dimaksudkan jika ular tersebut dalam kondisi mengancam keselamatan kita. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh apalagi diburu. Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang ada di dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular pasti akan merusak keseimbangan alam. Lalu hewan yang ketiga adalah elang. Elang adalah hewan yang dilarang untuk dipelihara menurut agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk sebagai burung pemangsa dalam siklus di dalam rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ekosistem hewan menjadi timpang. Selain itu, burung-burung termasuk elang juga hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh, dan memburunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-38, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Kemudian binatang yang keempat adalah tikus. Tikus termasuk ke dalam hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu binatang pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan juga makan makanan yang kotor. Sedangkan di dalam Islam, hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebersihan dan kesucian adalah bagian dari iman dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus yang bisa menjadi penyebab penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bahwa kesucian atau bersuci merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Binatang yang kelima adalah gagak. Gagak dalam hal ini terkhusus gagak yang memiliki punggung dan perut putih juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh karena gagak bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakkan kedua matanya ketika anaknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana burung itu memohon kepadaku sedangkan ia telah mematikan anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruhnya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yaitu burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian hewan yang keenam, yaitu cicak. Meskipun cicak sering berkeliaran di rumah, hewan ini juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan 2 kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian kurang dari yang pertama." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang untuk dipelihara, namun tidak semua hewan harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu tetap dilestarikan dan dilindungi keberadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.